Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Nur Khalifah, Hana Nur Hafizah, Sulih Luki Firgianti, dan juga Ilham Kurniawan akan mempresentasikan tentang eutanasia dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep eutanasia. Definisi dari eutanasia, kata eutanasia berasal dari Yunani, yakni euthanatos. Eu yang artinya baik atau tanpa penderitaan, sedangkan thanatos yang artinya mati. Dapat diterjemahkan bahwa eutanasia adalah mati dengan baik tanpa penderitaan. Dan ada juga yang mengartikan yaitu mati cepat tanpa derita. Menurut istilah kedokteran, eutanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan, serta mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Eutanasia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Eutanasia dilihat dari cara pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu eutanasia pasif dan juga eutanasia aktif. Eutanasia pasif merupakan perbuatan penghentian atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Sedangkan eutanasia aktif merupakan perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Eutanasia aktif sendiri dibedakan menjadi beberapa, antara lain yaitu eutanasia aktif langsung atau direct. Yang kedua yaitu eutanasia aktif tidak langsung atau indirect. Eutanasia aktif langsung yaitu tindakan medik yang dilakukan secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien. Sedangkan eutanasia aktif tidak langsung atau indirect yaitu di mana dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Selanjutnya ditinjau dari permintaan, eutanasia sendiri dibedakan atas beberapa macam, yaitu eutanasia volunteer atau eutanasia sukarela atas permintaan pasien, dan eutanasia involunteer atau tidak atas permintaan pasien. Eutanasia dalam perspektif kesehatan. Kata eutanasia dalam ilmu kedokteran dipergunakan dalam 3 arti. Yang pertama, berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir. Kedua, waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang. Ketiga, mengakhiri penderitaan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Eutanasia adalah salah satu masalah yang menyulitkan dokter. Profesi ini tidak terlepas dari etika. Kode Etik Kedokteran Indonesia disingkat dengan Kodeki. Bew, Sams, dan Childress mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah. Yang pertama, prinsip autonomi, yakni prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. Kedua, prinsip beneficence, yakni prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan untuk kebaikan pasien. Selanjutnya, prinsip non-maleficence, yakni prinsip moral yang melarang tindakan yang memburuk keadaan pasien. Yang terakhir adalah prinsip justice, yakni prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya. Adapun konsep mengenai kematian.
Perkembangan eutanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep mengenai kematian. Ada beberapa konsep tentang mati, antara lain mati sebagai berhentinya darah mengalir, mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh, hilangnya kemampuan tubuh secara permanen, dan yang terakhir, hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial. Selanjutnya adalah konsep eutanasia dalam undang-undang. Mengenai pengaturan eutanasia di Indonesia sampai saat ini masih belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai eutanasia, baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara yuridis eutanasia memang belum diatur dalam hukum pidana yang ada di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit. Terhadap tenaga medis yang melakukan tindakan eutanasia, maka pertanggungjawaban yang dikenakan adalah tanggung jawab pidana, etis, dan profesi. Akibat dari tidak diaturnya mengenai tindakan eutanasia dengan tegas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan penegakan hukum terhadap para pelaku eutanasia tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Berikut adalah beberapa pasal yang dianggap mengarah pada tindakan eutanasia dan akan digunakan apabila terjadi kasus eutanasia di Indonesia. Yang pertama, pasal 344 KUHP Indonesia menyatakan setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan kesungguhan hati orang itu, maka akan diancam pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Yang kedua, pasal 338 KUHP Indonesia yang menyatakan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, pasal 340 KUHP Indonesia yang menyatakan barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam akibat pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Yang keempat, pasal 345 KUHP Indonesia yang menyatakan setiap orang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu, apabila hal tersebut terjadi, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Yang kelima, pasal 359 KUHP Indonesia yang menyatakan barang siapa karena salahnya menyebabkan mati seseorang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien mengakhiri atau memperpendek hidup pasien, ancaman ini harus dihadapinya. Pengaturan eutanasia dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tidak jelas dan belum ada yang mengatur mengenai eutanasia secara konkret dan spesifik, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma mengenai eutanasia. Bahkan dalam Undang-Undang Kesehatan pun tidak ditemukan pasal yang mengatur dan menyebutkan secara tegas, jelas, dan konkret mengenai eutanasia. Eutanasia dalam fatwa dan fikih. Dalam hal ini, para tokoh Islam sangat menentang dilakukannya eutanasia. Hasan Bahri berpendapat pelaksanaan eutanasia bertentangan baik dari sudut pandang agama, undang-undang, maupun kode etik kedokteran. Beliau menjelaskan bahwa persoalan hidup mati sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Eutanasia dalam fatwa. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa MUI telah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan dilakukannya tindakan eutanasia. Dalam keadaan aktif maupun pasif tidak diperkenankan karena
Hukum dalam fatwa MUI yang membahas hukum eutanasia memutuskan, menurut ajaran Islam, hukum eutanasia adalah haram karena hak untuk menghidupkan dan mematikan manusia hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 156. Kedua, eutanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah difirmankannya dalam surat An-Nisa ayat 29 dan Quran surat Al-An'am ayat 151. 3. Seseorang yang sengaja melakukan tindakan bunuh diri meskipun dengan cara melakukan eutanasia, maka selamanya akan menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, seseorang yang menderita suatu penyakit, betapapun parahnya dan sekalipun tidak ada harapan untuk disembuhkan, adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersabar dalam menghadapi musibah atau tidak? Eutanasia dalam fikih. Dilihat dari segi nas, Islam secara tegas melarang pembunuhan. Masalahnya adalah sejauh mana atau dalam hal apa saja nyawa seseorang boleh dihabisi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Islam menjelaskan bahwa pembunuhan seseorang bisa dilakukan apabila disebabkan oleh salah satu dari 3 sebab, yaitu karena pembunuhan oleh seseorang secara zalim, janda atau duda secara nyata berbuat zina, orang yang keluar dari agama Islam. Jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang mendorongnya terjadi eutanasia, maka tidak ada satupun yang berkaitan dengan alasan bil haq di atas. Hal ini disebabkan karena dalam terjadinya eutanasia beberapa alasan, yaitu alasan pertama, pasien sudah tidak tahan menanggung derita yang berkepanjangan, tidak ingin meninggalkan beban ekonomi atau tidak punya harapan sembuh, adalah suatu refleksi dari kelemahan iman. Sakit adalah satu bentuk ujian kesabaran, sehingga tidaklah tepat kalau diselesaikan dengan mengakhiri diri sendiri melalui eutanasia. Akan tetapi, jika eutanasia yang ditempuh, maka larangan Allah yaitu sebagai tindakan bunuh diri. Bunuh diri berarti mengingkari rahmat Allah. Jelas dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 dan Quran Yusuf ayat 87. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang melakukan bunuh diri ke dalam neraka. Islam tidak membenarkan dalam situasi apapun untuk melepaskan nyawanya hanya karena ada suatu bala atau musibah yang menimpanya. Alasan kedua, yaitu pihak keluarga yang merasa kasihan pada pasien atau tidak sanggup lagi menanggung biaya perawatan. Maka apabila diselesaikan dengan eutanasia sementara penderita masih terlihat menyimpan tanda-tanda kehidupan, berarti perbuatan itu tergolong pembunuhan sengaja. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, Allah mengancam pelaku dengan azab neraka. Dalam ayat tersebut tidak dibedakan apakah pembunuhan itu didasarkan atas rasa kasihan karena kekurangan biaya ataupun alasan lain di luar dari hak. Semuanya dilarang Allah, walaupun tindakan itu disertai dengan kerelaan korban. Yang terakhir, alasan ketiga, bahwa keluarga atau salah satu seorang di antara mereka bekerja sama dengan dokter untuk melakukan eutanasia dengan harapan agar segera memperoleh harta warisan dan sebagainya. Maka, tindakan ini jelas sekali sebagai pembunuhan sejati. Secara jelas, Islam mengharamkan adanya tindakan eutanasia. Yang selanjutnya, saya Siti Halimatus Sa'diyah menjelaskan pada poin E, analisis eutanasia hasil telaah dari berbagai sumber yang didapatkan di atas.
yaitu eutanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan yang dilakukan pada pasien kritis atau menderita penyakit menahun. Ini sangat jarang diperbincangkan di lingkungan masyarakat, karena ini biasanya hanya diketahui oleh pihak keluarga dan para dokter saja. Permasalahan ini terjadi karena penderitaan anggota keluarga yang mengalami sakit bertahun-tahun tidak segera sembuh, hanya hidup dengan bantuan peralatan medis saja. Sedangkan keluarga di rumah menginginkan untuk segera sembuh, tetapi dari pihak rumah sakit menyarankan untuk diambil tindakan lebih lanjut agar tidak membebani keluarga pada biaya dan pemberian harapan yang tidak akan terjadi atau kemungkinan pasien sudah tidak bisa hidup lagi. Permasalahan inilah yang biasanya dari pihak dokter atau keluarga menyarankan melakukan tindakan eutanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan dilakukan oleh pihak rumah sakit. Permasalahan ini jarang muncul di publik karena apa ya? Itu tadi karena memang jarang dibahas atau lebih ke jadi rahasia keluarga dan dokter. Merujuk pada hal yang menyebabkan eutanasia terjadi, tetap saja hukum yang ada di Indonesia menurut ulama fikih dan MUI menganggap hal tersebut diharamkan meski dalam kondisi atau alasan apapun. Begitu juga menurut Undang-Undang Dasar di Indonesia. Meskipun masih banyak yang melakukannya, tetap saja pada ajaran agama Islam Allah melarang membunuh orang lain dengan sengaja, karena hanya Allah yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.